Mungkin dia tidak setenar kakeknya Utsman I, pendiri Daulah Utsmaniyah. Tidak pula sepopuler putranya Bayazid yang dijuluki Sang Halilintar. Namun catatan sejarah mencatat namanya sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah pertama yang dijuluki Sultan Syahid. Dia adalah Sultan Utsmani pertama yang gugur di medan perang, sambil menggenggam pedang dan menyaksikan kemenangan yang Allah anugerahkan kepada pasukan muslim. Inilah Sultan Murad I. Sultan Murad I adalah cucu dari Utsman Al-Ghazi, pendiri Daulah Utsmaniyah, dan putra dari Orkhan. Meskipun demikian, Sultan Murad I merupakan penguasa Turki Utsmani pertama yang diberi gelar Sultan. Sebelumnya, ayah dan kakeknya hanya menyandang gelar Bek, karena keduanya dianggap sebagai penguasa dari wilayah yang tidak terlalu besar. Namun di masa Sultan Murad I, Daulah Utsmaniyah berubah dari sebuah wilayah kekuasaan yang kecil menjadi sebuah daulah besar yang kuat dan dihormati di dunia Islam. Karena berbagai keistimewaan yang dimilikinya, Sultan Murad I diberikan berbagai julukan, seperti Sultan yang Agung, Sultannya para pejuang dan mujahid, penolong dunia dan agama, singa Islam, dan berbagai julukan lainnya yang juga diakui oleh Khalifah Abbasiyah di Kairo, sebagaimana diinformasikan oleh sejarawan Turki Utsmani Yilmaz Ostuna dalam bukunya. Saat Sultan Murad I diangkat sebagai Sultan, Daulah Utsmaniyah masih merupakan sebuah kerajaan kecil. Wilayahnya tidak terlalu luas, namun secara perlahan Daulah Utsmaniyah mulai memperluas wilayahnya secara konsisten. Daulah Utsmaniyah yang muncul di Anatolia ini kemudian berkembang dan meluas ke wilayah Eropa dan akhirnya meluas ke berbagai wilayah dan sebagian wilayah Bizantium. Para sultan Daulah Utsmaniyah sejak awal berdiri sudah memiliki impian besar, yaitu mewujudkan nubuat Nabi Muhammad SAW dengan menguasai kota Konstantinopel. Impian besar tersebut kelak berhasil diwujudkan di masa Sultan Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 Masehi. Pendiri Daulah Utsmaniyah Utsman Ghazi wafat saat Daulah Utsmaniyah masih merupakan sebuah kerajaan kecil. Dia digantikan oleh putranya Orkhan yang berkuasa selama 34 tahun. Orkhan merupakan seorang pemimpin yang kuat. Dia berhasil melakukan banyak perluasan wilayah hingga akhirnya Daulah Utsmaniyah berhasil menguasai sisi Asia dari kota Istanbul, sehingga Daulah Utsmaniyah dapat berhadapan langsung dengan benteng kokoh Konstantinopel dari seberang lautan. Saat itu Daulah Utsmaniyah telah memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga terkadang dapat ikut campur dalam urusan dalam negeri negara Bizantium. Sultan Murad I sebenarnya merupakan anak ketiga dari Orkhan. Kakak tertuanya Sulaiman bin Orkhan merupakan putra mahkota Daulah Utsmaniyah kala itu. Sulaiman bin Orkhan dianggap sebagai sosok yang paling mampu melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Sulaiman telah berpengalaman memimpin pasukan Daulah Utsmaniyah membuka wilayah Balkan. Sulaiman bin Orkhan berhasil mencatat berbagai kemenangan. Salah satu kemenangan yang paling penting ialah kemenangan di wilayah Galibuli yang mencakup Selat Dardanil yang merupakan wilayah yang sangat penting bagi Daulah Utsmaniyah. Sementara itu Murad I lebih banyak berperan di balik layar dan mengatur urusan administrasi Daulah Utsmaniyah, sehingga kedua saudara tersebut saling bekerja sama untuk memajukan Daulah Utsmaniyah. Yang satu berjuang di medan perang dalam perluasan wilayah dan yang satu lagi mengurus administrasi pemerintahan. Kerjasama antara pangeran seperti ini sudah terjadi di masa sebelumnya saat Utsman Ghazi membagi tugas antara Sultan Orkhan dan saudaranya. Namun ternyata takdir berkata lain. Sultan Murad I yang tadinya tidak terlalu diharapkan memimpin Daulah Utsmaniyah akhirnya harus maju sebagai putra mahkota setelah kematian saudaranya Sulaiman. Pangeran Sulaiman wafat setelah terjatuh dari kudanya dan kemudian terbentur batu. Maka Murad I pun dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan Daulah Utsmaniyah. Dia ditugaskan menjadi gubernur di wilayah Romeli, yang merupakan wilayah Daulah Utsmaniyah yang berada di bagian Eropa. Murad I juga berhasil memimpin pasukan dalam beberapa pertempuran. Hal ini tentu saja membuat ayahnya Sultan Orkhan yakin bahwa putranya tersebut akan mampu menjadi putra mahkota yang baik setelah kepergian saudaranya Pangeran Sulaiman. Di tahun pertama kepemimpinan Murad I pasca kepergian Sultan Orkhan, Sultan Murad I berhasil menguasai Adrianopel di tahun 1360 Masehi.
Setelah itu Adrianopel pun dijadikan ibu kota Daulah Utsmaniyah. Tidak lama setelah itu Sultan Murad I juga berhasil mencetak kemenangan di wilayah Balkan. Hal ini membuat Paus Urbanus V mengumumkan dimulainya perang salib terhadap Daulah Utsmaniyah dengan mengundang para raja Eropa untuk bersatu menghancurkan Daulah Utsmaniyah. Maka raja-raja Eropa pun mengumpulkan pasukan mereka. Raja Hongaria, Serbia, Bosnia, dan Rumania mengumpulkan pasukan mereka dan mendekat ke arah Adrianopel. Namun pasukan gabungan raja-raja Eropa ini dapat dikalahkan oleh pasukan Daulah Utsmaniyah. Gerakan Sultan Murad I di Balkan dan pembangunan pondasi Kekaisaran Utsmani. Daulah Utsmaniyah sepanjang sejarah selalu menghadapi tantangan dari dua sisi. Sisi Anatolia, di mana para penguasa lokal wilayah Turki berusaha melakukan perlawanan dan pemberontakan, dan dari sisi Eropa Timur di mana Daulah Utsmaniyah selalu mencoba melakukan perluasan dan penaklukan ke wilayah Eropa bagian timur. Sultan Murad I menyadari bahwa semakin Daulah Utsmaniyah berhasil melakukan perluasan ke wilayah Eropa, maka semakin tinggi pula wibawa dan penghormatan Daulah Utsmaniyah di hadapan bangsa Turki di Anatolia, sehingga wilayah timur dari Daulah Utsmaniyah dapat dikuasai tanpa peperangan. Maka Sultan Murad pun mengirimkan panglima perangnya Kula Shahin Pasha untuk melakukan perluasan di wilayah Balkan. Sementara itu Sultan Murad I melakukan diplomasi dan perluasan di wilayah Anatolia. Usaha ini pun berhasil, satu demi satu wilayah Balkan dan Anatolia masuk ke dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Gerakan Daulah Utsmaniyah di Balkan meresahkan para penguasa di wilayah tersebut. Maka penguasa Serbia, Lazar, pun menghimpun kekuatan para penguasa Bosnia untuk bersatu melawan Daulah Utsmaniyah. Kala itu wilayah Bosnia memang belum menerima Islam. Kula Shahin Pasha pun masuk ke wilayah Balkan bersama 20.000 prajurit pada tahun 1388 Masehi. Lalu secara tiba-tiba Lazar dan pasukan sekutunya menyerang pasukan Daulah Utsmaniyah. Pasukan Daulah Utsmaniyah yang dipimpin Kula Shahin Pasha akhirnya kalah di tangan pasukan Lazar, dan tewas pula dari pasukan Daulah Utsmaniyah 15.000 prajurit. Sebuah kekalahan besar yang tercatat dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Lazar dan para sekutunya berhasil merebut wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Daulah Utsmaniyah. Kemenangan Lazar ini menumbuhkan semangat perang raja-raja Eropa. Maka bergabunglah bersama Lazar pasukan-pasukan dari Romania, Polandia, Bulgaria, dan Bosnia Selatan. Namun Sultan Murad I tidak membiarkan pasukan Daulah Utsmaniyah tenggelam dalam kekalahan. Meskipun usia Sultan Murad I sudah tidak muda lagi, yaitu 64 tahun. Namun Sultan Murad I memutuskan untuk memimpin sendiri pasukannya menghadapi pasukan sekutu Eropa di wilayah Balkan. Sultan Murad I bertekad menghapus luka kekalahan pasukannya di pertempuran sebelumnya. Maka di pesisir Kosovo yang luas bertemulah pasukan Daulah Utsmaniyah yang dipimpin Murad I dengan pasukan sekutu Eropa yang dipimpin oleh Lazar. Kedua pasukan tersebut bertemu di tanggal 20 Juni tahun 1389. Perang berlangsung selama 8 jam tanpa henti. Di awal pertempuran, pasukan Eropa mendominasi peperangan, hingga akhirnya keadaan berbalik dan pasukan Daulah Utsmaniyah berhasil memukul dan menekan pasukan Eropa. Hingga akhirnya kemenangan benar-benar berhasil diwujudkan oleh pasukan Daulah Utsmaniyah, dan Pangeran Lazar, penguasa Serbia, pun tewas dalam pertempuran. Saat Sultan Murad I sedang berkeliling memantau lokasi yang ada di medan perang, tiba-tiba salah seorang pangeran Serbia yang terluka memanggilnya dan berkata bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Sultan Murad I. Namun tanpa diduga pangeran Serbia tersebut menusuk Sultan Murad I. Sultan Murad I pun wafat dan dikuburkan di Kosovo. Di atas makamnya tertulis Kozan Dahar, yang berarti penguasa yang memimpin dengan karunia Allah. Kuburannya masih ada di Kosovo hingga saat ini. Namun kemudian jenazah beliau dipindahkan ke Bursa dan kemudian beliau dimakamkan di sisi ayahnya dan kakeknya. Kemenangan Daulah Utsmaniyah di Kosovo merupakan momen penting dalam sejarah. Peristiwa itu menjadi awal bagi bergabungnya Kosovo ke dalam Daulah Utsmaniyah selama 500 tahun lamanya. Sultan Murad I memimpin selama 28 tahun dan wafat di usia 64 tahun. Sultan Murad I berhasil meletakkan pondasi penting bagi perkembangan Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad I dianggap sebagai pembuka jalan bagi berdirinya Kekaisaran Utsmani yang wilayahnya membentang dari timur ke barat. Ada pula yang berpendapat bahwa Sultan Murad I wafat sebelum kemenangan pasukan Daulah Utsmaniyah.
Selanjutnya pertempuran dilanjutkan oleh putranya Bayazid I Sang Halilintar, hingga akhirnya pertempuran dapat dimenangkan oleh Daulah Utsmaniyah. Itulah peristiwa Kosovo yang bersejarah yang menjadi momen penting bagi Daulah Utsmaniyah dan bagi masyarakat yang hidup di wilayah Balkan. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang disiplin tinggi dan dedikasi tanpa batas yang dicontohkan oleh Sultan Murad I dan para pejuang Daulah Utsmaniyah. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.